Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cemri Rojenlebe MPD, CGP Angkatan 8 Kota Tomohon, Unit Kerja SMP Katolik Stella Maris Tomohon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya pelajari tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1 adalah semua murid dipandang memiliki kemampuan yang sama. Yang kedua, guru satu-satunya sumber belajar bagi murid. Yang ketiga, pembelajaran mengutamakan ketercapaian materi. Dan yang keempat, di akhir pembelajaran semua murid dapat melakukan dengan baik apa yang diperagakan oleh guru. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini adalah, pertama, semua murid memiliki kodrat yang berbeda sehingga pembelajaran harus bervariatif. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi murid. Yang ketiga, proses pembelajaran itu adalah menuntun segenap kemampuan yang dimiliki oleh murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pembelajaran itu adalah menghamba kepada murid. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pertama, merubah pola pikir tentang murid. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran yang kreatif, menyenangkan berbasis budaya lokal bagi murid. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut kepada murid. Yang keempat, pembelajaran yang mengikuti kodrat alam dan kodrat saman. Yang kelima, pembelajaran budi pekerti dengan memperkuat pemahaman, rasa, dan tindakan murid. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul ini. Pertama, dasar pendidikan adalah ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Seorang guru harus menjadi teladan, pemberi motivasi dan pendorong bagi perkembangan murid. Yang kedua, pendidikan itu adalah tempat benih-benih kebudayaan tumbuh dan hidup. Yang ketiga, pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan pribadi dan masyarakat. Pendidikan berpusat kepada anak. Anak bukan dipandang lagi sebagai sehelai kertas kosong, tetapi kertas yang sudah berisi garis-garis yang akan ditebalkan oleh seorang guru. Selanjutnya, dalam pembaharuan hidup, janganlah meninggalkan kodrat alam dan kodrat saman sebagai dasar pendidikan. Dan yang terakhir, sebagai keluarga menjadi tempat utama anak melatih pendidikan, baik sosial, karakter, dan budi pekerti. Selanjutnya, pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan akan dipraktikkan di sekolah dan kelas. Yang pertama, sebagai seorang guru harus menjadi penuntun, mengenal karakter, dan mempertebal kodrat-kodrat baik seorang murid, bukan hanya memberikan ilmu yang berfaedah. Yang kedua, mempraktekkan pembelajaran terintegrasi nilai-nilai luhur budaya untuk memperkuat budi pekerti murid. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan, memberi ruang kepada murid untuk mengekspresikan diri. Keempat, melaksanakan pembelajaran berbasis abad 21.
Dan yang kelima, mengajak orang tua bekerja sama aktif dalam mengontrol perkembangan pembentukan budi pekerti seorang murid ketika berada di rumah. Selanjutnya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di sekolah. Yang pertama, membuka pembelajaran dengan doa dan mengecek keadaan siswa seperti yang ada pada foto di. Setelah mengecek keadaan siswa, saya akan menarik perhatian siswa dengan mengajukan pertanyaan terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran disampaikan, saya akan mempersiapkan siswa sebelum masuk pada aktivitas berolahraga, yaitu melakukan aktivitas pemanasan terlebih dahulu. Setelah melakukan aktivitas pemanasan, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil untuk melakukan diskusi. Setelah siswa melaksanakan diskusi, siswa akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga akan terlibat dalam kegiatan tanya jawab dengan anggota kelompok yang lain. Setelah melaksanakan diskusi, pada akhir akan dilakukan evaluasi guru bersama dengan murid. Akan terjadi tanya jawab seputar materi yang sudah dilaksanakan. Dan di akhir dari semuanya itu akan ditutup dengan doa dan siswa akan kembali ke kelas dengan tertib dan teratur. Demikian presentasi saya. Terima kasih.